Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Royani, dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pidana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan dan jabatan fungsional saya, yaitu Hukum Acara Pidana. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Hukum Acara Pidana ini diberikan pada mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS. Yang dibahas dalam hukum acara pidana ini diantaranya adalah mengenai pengertian daripada hukum acara pidana itu sendiri, kemudian penerapannya hukum acara pidana karena merupakan hukum formil, yaitu untuk mempertahankan daripada hukum material, seperti itu. Kemudian apa saja yang kita pelajari? Yang kita pelajari mengenai fungsi daripada hukum acara pidana. Sebelum kita fungsi adalah pengertian dulu, tujuannya, sifat hukum acara pidana, kemudian subjek dan objek daripada hukum acara pidana, kemudian sumber-sumber hukum acara pidana, kemudian asas-asas hukum acara pidana, kemudian penyidikan, kemudian wewenang penyelidik, hak-hak tersangka, dan bantuan hukum bagi tersangka. Selanjutnya, sistem pembelajaran adalah dengan tatap muka atau disebut juga dengan luring, luar jaringan. Kemudian metode pembelajarannya adalah saya menggunakan diskusi, ceramah, presentasi, dan tanya jawab. Sedangkan sistem penilaian yaitu sesuai dengan RPS, yaitu berasal dari UTS, kemudian UAS, kuis, tugas, absensi, serta keaktifan di kelas. Indikator yang saya gunakan dalam penilaian mata kuliah hukum acara pidana ini adalah UTS 20%, UAS 20%, kuis 20%, dan tugas 15%, serta keaktifan di kelas 15%, absensi dan kehadiran 10%. Demikian sementara yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya tampilkan pembelajaran bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum Acara Pidana, ya. Sebelum saya mulai, kita ke kontrak kuliah dulu. Jadi Hukum Acara Pidana ini untuk saudara semester 3 4 SKS, ya. Di sini Hukum Acara Pidana, ya, ini deskripsi mata kuliahnya. Saudara juga bisa lihat untuk mempercepat. Kemudian selanjutnya adalah sebentar, ya. Nah, ini capaian yang harus saudara bisa itu apa nanti. Di sini dengan mempelajari hukum acara pidana ini tujuannya adalah saudara bisa menjelaskan mengenai dasar hukum acara pidana, fungsi, tujuan daripada hukum acara pidana. Yang kedua adalah saudara bisa mengidentifikasi, menganalisis proses pendahuluan, kemudian mampu menjelaskan analisis proses penuntutan, dan mampu menjelaskan prosedur pembuktian beserta dengan dasar hukumnya, serta menjelaskan, mendeskripsikan mengenai putusan pengadilan. Jadi kan saudara tahu, ya, misalnya apa sih hukum acara pidana ini? Kalau hukum pidana ini kan misalnya 362, orang nyuri sepeda motor. Bagaimana prosesnya dengan pencuri tersebut? Apakah mau dipukuli? Lah, tentu kan tidak, kan? Diserahkan ke kantor polisi, tersangka sama barang buktinya sepeda motor, oleh polisi diapakan? Dilakukan penyelidikan, penyidikan, sampai nanti dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Itu prosesnya secara sederhana seperti itu mengenai kita mempelajari hukum acara pidana itu, ya. Terus saya lanjutkan di metode pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita? Pembelajaran kita ini melalui tatap muka. Kemudian nanti seperti biasa saya ceramah, diskusi kelompok, dan
tanya jawab. Kemudian seterusnya, nih catatannya ini ya. Jadi saudara-saudara yang boleh mengikuti ujian paling enggak harus perkuliahan hadir 75% ya. Kalau tidak mencukupi maka tidak boleh ikut ujian kecuali nanti mengerjakan tugas dulu dari saya. Kemudian dosen mengisi titik-titik ini sampai pada 100% ya, seperti itu. Ini penilaiannya, rentangnya seperti itu. Terus norma akademik, saudara harus hadir 15 menit ya sebelum kuliah dimulai supaya siap. Kalau sampai terlambat tidak boleh lebih daripada 15 menit ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dosen berhalangan hadir, maka dosen wajib menginformasikan kepada mahasiswa 1 hari sebelumnya. Jika tidak datang 2 kali 15 menit, maka mahasiswa berhak mengikuti perkuliahan pada itu dan perkuliahan dianggap tidak dilaksanakan. Kemudian mahasiswa wajib menyerahkan tugas-tugas kelompok individual dan seterusnya, dan selama perkuliahan dilarang untuk menghidupkan HP, makan, merokok pada saat perkuliahan berlangsung. Demikian kontrak mata kuliah ini, apakah bisa disetujui? Baik, kalau bisa disetujui saya lanjutkan dengan langsung materi aja ya. Kita mengenai pengertian daripada hukum acara pidana ya. Jadi hukum acara pidana itu adalah merupakan hukum pelengkap daripada hukum pidana ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan daripada hukum pidana. Contohnya mempertahankan bagaimana? Ada orang melakukan tadi pencurian pasal 362. Bagaimana supaya hukum ditegakkan? Menggunakan hukum acara pidana ya. Di sini ada pendapat beberapa sarjana, misalnya Simon ya. Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat kelengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Ini ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi pendapat daripada Van Bemmelen. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara dihadapkan pada suatu kejadian yang menimbulkan syakwa sangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana. Maka dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang dilakukan, dan selanjutnya bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang terbukti dan bagaimana keputusan itu harus dia jalankan. Maka itu nanti kita pelajari di hukum acara pidana ya, seperti itu. Ini adalah pendapat daripada sarjana hukum dari luar negeri, dan kita sendiri juga punya ahli hukum, misalnya Weryono Projodikoro. Pendapatnya mengenai hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan pemerintah yang berkuasa. Di sini lebih jelas lagi, badan pemerintahnya itu apa? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Jadi hukum pidana ini berjalannya, misalnya orang mencuri ditangani dulu oleh kepolisian, diperiksa di situ. Setelah diperiksa kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dan oleh kejaksaan dilimpahkan oleh ke pengadilan untuk diadakan suatu penuntutan dan ada penghukuman, punishment, apabila memang terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian ada R. Susilo yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga dapat memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Jadi hukum acara pidana itu adalah hukum pidana formil. Kalau hukum pidananya adalah hukum pidana material ya, seperti itu ya saudara. Baik, saya lanjutkan. Mengenai sifat dan tujuan.
Berarti ditolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian daripada hukum publik ya. Saudara tahu ya hukum publik ya. Artinya begini hukum publik ini. Kalau ada orang mencuri sepeda motor misalnya, maka sebetulnya yang dirugikan ini bukan cuma pemilik sepeda motor gitu loh ya, tapi publik gitu loh. Kenapa? Karena ketertiban menjadi terganggu, ketenangan, ketentraman menjadi terganggu, sehingga kalau ada pelanggaran pidana jelas itu merupakan suatu hukum publik, sehingga nanti diserahkan tersangka tersebut ke kepolisian, kejaksaan, pengadilan, yang mana itu adalah mewakili daripada publik, masyarakat melalui pemerintah ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, dalam konteks yang demikian dengan tegas Wiryono Prodojegoro menyebutkan ada dua sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Siapa orang yang dituntut? Ya, orang yang telah melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana. Kenapa baru diduga? Karena kita ini ikut asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Jadi sebelum ada putusan pengadilan, maka orang yang melakukan tindak pidana dianggap sebagai orang yang tidak bersalah, diperlakukan secara baik sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi nggak boleh ada orang nyuri sepeda motor pukuli, itu nggak boleh ya, kayak gitu. Nanti yang mukuli namanya Eigenrichting, main hakim sendiri, juga bisa dituntut secara hukum, nggak boleh. Ada orang nyuri sepeda motor dipukuli, itu tidak boleh ya, seperti itu saudara. Saya lanjutkan. Maka pertama dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri, dan artian bahwa kepentingan masyarakat hasil ini dalam hal ini merupakan sifat daripada hukum acara pidana sebagai bagian daripada hukum publik atau public law. Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi orang yang melanggar hukum. Jadi sanksi tegas ini dalam hukum pidana tidak peduli orang misalnya mencuri, mau orang itu pendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak pernah sekolah, itu sama di depan hukum ya, seperti itu, sama di depan hukum. Kalau memang dia terbukti bersalah mencuri, dia akan dihukum seperti itu. Baik. Kedua, aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak orang yang dipenuhi ya, seperti tadi. Dalam konteks negara hukum, orang tersebut harus melakukan perlakuan secara adil sedemikian rupa sampai ditemukan seseorang yang tidak melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi hukuman apabila orang tersebut memang tidak terbukti. Jadi hukum itu bicara apa sih? Hukum itu bicara bukti, saudara. Orang boleh dituduh melakukan pencurian, melakukan penggelapan, tapi kalau nggak ada buktinya ya tidak bisa. Apa yang dibuktikan? Yang dibuktikan adalah adanya hak dan peristiwa, misalnya peristiwa pencurian, seperti itu ya. Kemudian hak dari barang yang dicuri itu miliknya siapa? Kalau orang mencuri miliknya sendiri 100%, ya tentu tidak bisa dihukum, mungkin hanya salah paham aja, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sebagian milik dia, sebagian milik orang lain, maka jelas itu adalah pencurian, seperti itu. Kemudian tujuan daripada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendekati kebenaran material. Ada juga mencari siapa pelaku daripada tindak pidana atau pelaku daripada pelanggar hukumnya. Tujuannya adalah meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan. Menurut Van Bemmelen, tujuan hukum acara pidana mencari dan memperoleh kebenaran menurut doktrin pendapat para ahli hukum. Seperti itu. Kemudian dasar hukum acara pidana itu apa? Dasarnya dan sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Itu sumbernya ya, yang utama. Jadi sekarang bagaimana caranya orang tersebut misalnya harus ditahan, kemudian kok orang itu tidak ditahan, sama-sama melakukan tindak pidana misalnya, nanti setelah kita mempelajari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kita semua akan bisa mendapatkan jawabannya, saudara ya. Seperti itu. Kemudian asas-asas hukum acara pidana apa? Ya, praduga tak bersalah seperti tadi, asas legalitas, oportunitas, sidang perkara terbuka untuk umum,
kemudian tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, murah, dan asas akusator seperti itu ya. Baik saudara, dari yang sudah saya terangkan tadi, kalau saudara ada pertanyaan silakan. Kalau bisa langsung saya jawab, kalau nggak bisa akan saya cari literaturnya dulu. Silakan saudara, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Iya silakan. Terima kasih sudah menjelaskan secara jelas. Jadi saya mau bertanya ke Pak Royani, apa tujuannya mempelajari hukum acara pidana sendiri? Baik, ya, baik. Jelas bahwa tujuannya adalah yang pertama, karena saudara ini calon sarjana hukum, tujuannya saudara mengetahui nanti ya alurnya perkara pidana itu seperti apa, mulai pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai pada putusan pengadilan. Itu tujuannya. Termasuk juga lama penahanan, berapa hari di kepolisian, berapa hari di kejaksaan, ada perpanjangan penahanan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang detail mengenai penegakan hukum terhadap adanya suatu tindak pidana, saudara akan tahu seluruhnya, termasuk juga mengenai lamanya hukuman, pertimbangan hakim menentukan daripada orang itu lama dan cepatnya putusan berat dan putusan ringannya suatu perkara, itu saudara nanti belajarnya di situ. Itu salah satu tujuannya. Yang lain ada pertanyaan silakan. Saya, Pak. Ya silakan. Apa yang terpenting dari sumber hukum acara pidana? Baik. Yang terpenting saudara adalah mempelajari KUHP ya. Undang-Undang 68 tahun 81 tadi, mempelajari itu. Coba nanti saudara bisa baca ya di situ, mulai dari pasal 1 dan seterusnya, mengenai kewenangan-kewenangan penyidik apa, kewenangan daripada penuntut umum apa, itu semua ada. Penahanan itu seperti apa, ya semuanya ada. Jadi itu sumber hukumnya ya undang-undang, kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP, itu dasar yang harus saudara pelajari. Yang lain ada pertanyaan? Ya silakan. Bagaimana sifat hukum acara pidana? Baik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi sifat-sifat daripada hukum acara pidana tadi sudah saya jelaskan saudara ya. Jadi sifat daripada hukum acara pidana itu adalah memberikan kepastian hukum mengenai prosedur dan rasa keadilan dari orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Seperti itu sifatnya, seperti itu ya. Kemudian kalau sifat-sifat yang lain adalah bisa dilihat bahwa hukum acara pidana ini harus dipandang dari dua optik kepentingan yang fundamental sifatnya. Yang pertama adalah kepentingan masyarakat itu sendiri, bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi, yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian daripada hukum publik. Itu ya. Kemudian adalah suatu peraturan tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Nah, itu ya. Yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna mendapatkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Tetapi bahwa misalnya saudara mempunyai pendapat sendiri dari yang saya jelaskan tadi, boleh. Yang penting ada literaturnya. Jadi saudara boleh beda pendapat dengan saya, nggak ada masalah, itu boleh. Yang penting ada literaturnya, karena kita semua juga masih tahap belajar. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira materi kita sudah habis pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.